Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita akan membaca doa. Jadi saya harapkan untuk salah satu dari anak-anakku sekalian untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Jadi saya harapkan salah satu atau ada di sini anakku Pak Lukman Kadir ya, untuk bagaimana untuk bisa memimpin doa belajar untuk hari ini. Jadi saya harapkan untuk Ananda Lukman Kadir untuk memimpin doa untuk hari ini ya. Kita bisa bersama-sama membaca doa. Silakan nak untuk dimulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ananda Lukman Kadir karena sudah memimpin doa hari ini. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita masuk ke materi ajar kita hari ini anak sekalian. Jadi baik, kita akan dengarkan lagunya dan kita akan menyanyikan bersama untuk lagu Indonesia Raya. Jadi kita mulai. Karena tumpah darahku, sanalah aku berdiri di depan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jangan dulu kalian untuk lagu Indonesia Rayanya. Nah, sekarang kita masuk ke lagu kedua, yaitu lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berani mulia, berbineka dan gotong royong mandiri, tertib dan benar. Terima kasih anakku sekalian untuk lagunya. Jadi sebelum kita masuk di pembayaran inti, saya akan absen dulu ya untuk anak sekalian. Coba dengarkan namanya semua. Ananda Kaharudin, ada? Hadir, Pak. Hadir. Ananda Kasma. Hadir, Pak. Kemarin masuk Jina. Iya, masuk, Pak. Lukman Kadir. Hadir, Pak. Ananda Hardianti. Mana Ananda Hardianti? Pak, hadir. Ananda Hardianti. Hadir, Pak. Suryani. Hadir, Pak. Alhamdulillah karena semuanya hari ini hadir. Jadi saya harapkan anakku sekalian supaya rajin belajar dan rajin ke sekolah, jangan sampai ada yang malas lagi ya. Jadi Pak, untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang menghafal bagaimana
membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi coba dengarkan anakku sekalian, saya akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Jadi untuk anakku sekalian untuk dengarkan dengan seksama karena sebentar saya akan suruh satu persatu untuk membacanya ya. Nah, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Jadi baik. Sekarang kita akan masuk materi pembelajaran kita. Itu tentang apa itu tartil. Karena judul pembelajaran kita hari ini itu membaca Al-Quran dengan apa? Tartil. Tartil. Anak sekalian ya. Jadi tartil itu berasal dari kata apa? Kata Arab. Tartil berarti membaca dengan Perlahan, teratur dan jelas. Nah, dalam membaca Al-Quran, tartil berarti membaca dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, serta memperhatikan makhraj, tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Nah, jadi orang membaca Al-Quran itu tidak membaca seperti apa ya? Tidak seperti orang menyanyi dan lain sebagainya. Al-Quran itu mempunyai beberapa aturan, mempunyai hukum tertentu dalam membaca Al-Quran karena itu mempunyai arti tersendiri. Karena kapan kita membaca Al-Quran terus salah, berarti artinya juga salah, ya, tidak benar. Nah, jadi itu tadi pengertian daripada tartil. Sedangkan di dalam hadis juga itu terdapat dijelaskan bahwa perlahan-lahanlah dalam membaca Al-Quran karena kamu tidak akan mendahului orang yang lebih baik darimu. Dan ini HR, Bukhari, dan Muslim. Nah itu. Nah, selanjutnya keutamaan membaca dengan tartil dan mengenal Quran surah Al-Falaq. Nah, di sini ada beberapa poin. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil. Coba perhatikan anakku sekalian. Yang di belakang itu Pak Lukman. Perhatikan Pak Lukman ya. Iya, Pak. Mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau kita membaca dengan tartil, berarti kita akan mendapatkan pahala. Membaca dengan tartil mendapatkan pahala lebih apa ya? Lebih besar. Artinya beda kalau kita begitu saja. Kita juga dapat pahala, tapi ada jumlah terbesar yang kita dapatkan dalam membaca dengan benar dan tartil. Yang kedua, memperbaiki tajwid. Nah, membaca dengan benar akan memperbaiki cara membaca Al-Quran dengan makhraj, huruf penyebutannya. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga, mendalamkan maknanya. Membaca perlahan, memberikan kesempatan maknanya. Nah, yang keempat, meningkatkan konsentrasi membaca dengan tartil, bantu fokus dan khusyuk. Nah, kita kan semua pernah dengar orang yang membaca Al-Quran dengan dengan seksama dengan suara yang lantun dan tartil. Nah, pastikan itu bagaimana pendengaran kita kan beda dengan orang yang membaca begitu saja sama yang bagus tartilnya, cara membacanya itu beda. Terus dalam membaca keutamaan membaca surah Al-Falaq ini juga kita
Abe Pak Ismail bisa bergeser mungkin cari ruangan lain. Kayaknya jaringan tak lagi bermasalah. Itu surah Al-Falaq. Nah, jadi surah Al-Falaq itu adalah ke berapa? Nah, 113. Jadi itu surah Al-Falaq terdapat dalam iya jaringan Bu agak sedikit hujan. Oke, lanjut Pak, lanjut. Bagaimana Bu? Lanjut. Pak, lanjut, lanjut Pak. Bagus nih. Bagus. Maaf Bu, jaringan jelek. Oke, saya lanjut ya Bu. Baik anak sekalian, maaf untuk ada kondisi sedikit. Jadi dalam Al-Quran itu kita harus tahu surah itu terdapat di dalam Al-Quran itu surah keberapa, ya kan? Jadi surah Al-Falaq ini adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, ini merupakan surah pendek yang terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Ayat. Nah, surah ini juga berfokus pada meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluknya. Contoh misalnya, nah, kalau kita mau tidur, nah, diharapkan untuk membaca doa, salah satunya yaitu membaca surah Al-Falaq sebelum kita tidur, ya. Contoh membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Anas. Jadi itu adalah pelindung untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu diharapkan anak sekalian untuk membiasakan, ya, untuk membiasakan kalau mau tidur untuk membaca doa sebelum kita tidur. Nah, itu. Nah, selanjutnya anak sekalian ada pun teknik membaca dengan tartil, ya, langkah-langkah membaca Al-Falaq, fokus ya pada setiap huruf. Nah, jadi yang pertama bacalah setiap huruf dengan jelas dan benar. Tidak usah terburu-buru. Nah, perhatikan makhrajnya, tempat keluar huruf dan sifat-sifat hurufnya itu harus diperhatikan. Yang kedua, jeda yang tepat. Nah, jadi orang kalau berhenti itu tidak harus berhenti di mana saja, ada aturannya tersendiri, ya. Nah, berikan jeda antara setiap ayat, jangan terburu-buru, biarkan suara tetap jelas dan teratur. Yang ketiga, perhatikan kualitas suara kita. Nah, jadi harus diperhatikan, tidak usah takut atau apa, pokoknya biasanya kan ada orang takut untuk membesarkan suaranya kalau kalau mengaji. Nah, itu mempengaruhi bagaimana cara kita membaca. Tapi kalau besar suaranya, nah, itu akan jelas, ya. Oke, jadi yang selanjutnya perhatikan hukum tajwidnya juga. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu hukum tajwid. Nah, perhatikan hukum tajwid seperti mat, idgham, ikhfa, nah, dan
sebagainya. Dan bacalah dengan benar agar tidak salah dalam pelafalannya. Nah, jadi inilah penjelasan ya bagaimana membaca Al-Qur'an dengan tartil dan benar. Jadi ada berapa poin tadi semuanya? Yang pertama apa? Apa itu? Tartil, ya. Itu harus diingat. Tartil itu apa? Nah, yang kedua, keutamaannya membaca dengan tartil dan mengenal apa? Surah Al-Falaq, ya. Nah, yang ketiga, teknik membaca. Jadi ada 3 poin tadi. Nah, 3 poin membaca dengan tartil itu semua harus diperhatikan. Nah, jadi sebelum kita lanjut latihan untuk sebentar kalau kita pulang ya, ada latihan satu sebentar akan kita untuk kerjakan nanti. Jadi sebelumnya saya akan memberikan sebuah umpan balik untuk anakku sekalian. Bagaimana apakah anakku sekalian bisa paham atau bagaimana tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi saya lemparkan dulu untuk anakku sekalian siapa saja di sini yang sudah mengerti tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Ada yang bisa membacakan salah satu dari kalian untuk membacakan surah Al-Falaq dengan tartil? Bisa, Pak. Siapa? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Saya, Pak. Siapa? Nanda Hardianti siapa? Saya, Pak. Ya silakan coba dibacakan dengan tertil ya supaya teman-temannya bisa mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Kasma ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk anak Kasma ini suaranya sangat menyentuh sekali. Saya bersyukur sekali untuk Ananda Kasma ini karena suaranya merdu sekali ya. Bahkan Terima kasih, Pak. cara membacanya, penyebutan huruf itu enak sekali dengar. Jadi saya harapkan untuk anak yang lain untuk bisa mencontoh ini temanya ini ya. Kasma kalau perlu kita belajar sama dia untuk saling nukar untuk bagaimana pengalaman kita. Jadi nanti Ananda Kasma bisa nanti mewakili kelas kita ini dalam sebuah kalau ada pertandingan tilawah untuk mewakili kelas kita nanti ini ya. Insya Allah, Pak. Ya, jadi saya harapkan untuk anak yang lain untuk bisa lebih memperhatikan lagi supaya bisa untuk mengetahui apa saja yang perlu kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, ya, untuk kesimpulannya yaitu membaca dengan tartil, ya itu sangat penting dalam mempelajari Al-Quran. Nah, yang kedua, jadi Quran Al-Falaq ini, surah Al-Falaq mengajarkan kita untuk selalu memohon ya perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Yang ketiga, kita terus berlatih membaca Al-Quran dengan tartil untuk memperbaiki kualitas bacaan dan memperdalam pemahaman kita untuk kedepannya lagi. Jadi kita jangan selalu berpuas hati ya. Berpuas contohnya ini Ananda Kasma
Ya, jangan berpuas hati karena suara bagus, cara membacanya tartil, jadi harus lebih dipelajari lagi ke dalam dalam lagi bagaimana maknanya dan sebagainya. Ya, jadi sebelum kita Paham, mengakhiri Masya ini, Allah. saya akan melemparkan sebuah pertanyaan untuk anakku sekalian sebelum kita mengakhiri ini. Ya, jadi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan untuk hari ini, ya. Jadi pertanyaannya itu surah Al-Falaq ini diturunkan di kota apa? Saya, Siapa yang Pak. bisa jawab? Saya, Pak. Siapa? Coba Ananda Ya Suryani. nih, Mekah. Ya, Ananda Suryani. Di mana, Bu? Mekah. Di Mekah. Bagaimana? Siapa itu jawabannya? Di Mekah, Pak. Bagaimana? Alhamdulillah betul sekali. Sudah benar, Nanti Pak. dapat hadiah nanti ini ya. Nah, yang kedua lagi. Terus, Nah, kalau Anandanya laki-laki bisa jawab ya, jangan dikalah sama perempuan ini ya. Harus harus apa namanya? Karena calon pemimpin kalau laki-laki ya. Nah, yang kedua pertanyaan kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Ayo cepat, ya laki-laki. Jangan mau dikalah sama perempuan. Nah, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Ada yang tahu? saya, Pak. Coba yang lain dulu, selain Ananda Suryani. Siapa yang bisa? Ananda Lukman atau Ananda Hardianti bisa? Saya, Pak. Nah, coba Ananda Hardianti berganti menjawab ya. Coba apa jawabannya, Nak? Dapat membantu kita untuk memahami dan merenungi Al-Quran. Pintar. Jadi sebab itu kenapa kita harus membaca dengan tertib? Karena membantu kita dalam memahami dan apa merenunginya. Jadi itulah kenapa kita ditartil dan itu sangat membantu untuk kita semua ya. Dan ini juga harus apa namanya ini adalah kewajiban kita ya untuk bagaimana selalu membaca Al-Quran itu setiap saat, bukan hanya pada saat bulan Ramadan kita rajin ya, tapi bagaimana setiap hari sudah salat kita harus tentukan walaupun itu cuma 1-2 ayat kita baca. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian pada pertemuan kali ini tentang materi apa namanya, materi apa lagi hari ini namanya? Judulnya membaca Surat Al-Falaq. Tartil, Pak. Al-Falaq dengan tartil. Tartil. Jadi insya Allah untuk kedepannya saya harapkan aku sekalian supaya bisa lebih fokus lagi. Jadi bukan cuma surah ini. Nah, jadi surah-surah lain juga harus kita pelajari bagaimana membacanya dengan tartil ya. Seperti itu. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita sudah melemparkan tanya-jawab sekalian. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya harapkan kalian tugas yang saya berikan itu dikerjakan di rumah ya supaya dan berlatih ya, berlatih terus untuk membaca dengan tartil. Sebelum kita tuh dari Ananda untuk bisa memimpin doa ya, memimpin doa untuk penutupan kita hari ini yaitu surah Al-Asr ya. Nah, jadi siapa yang bisa sini pimpin untuk doa untuk sebelum kita pulang? Siapa yang bisa pimpin doanya? Doa untuk pulang?